Awal tahun 2022, Rumah Sakit Bali Mandara membuka layanan pengobatan tradisional. Berbagai layanan penyembuhan ditawarkan seperti terapi energi, hipnoterapi, akupuntur, akupressure, dan ramuan herbal. Pengobatan diawali dengan pemeriksaan tensi, suhu tubuh, hingga pemeriksaan rekam medis. Setelah itu dilakukan metode penyembuhan tradisional sesuai keluhan yang dirasakan pasien. Keberadaan poliklinik kesehatan tradisional di Rumah Sakit Bali Mandara ini disambut baik masyarakat dengan jumlah kunjungan rata-rata 80 sampai 100 pasien per bulan. Adanya layanan pengobatan tradisional ini tidak untuk menggantikan pengobatan medis, namun sebagai salah satu upaya penyembuhan alternatif. Saat menjalani pengobatan, pasien pun merasa lebih tenang karena setiap tindakan pengobatan dilakukan dan diawasi oleh tenaga medis profesional dengan alat-alat bantu yang steril. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Tria Wahyuda akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Dialog Khusus. Pemirsa, tak hanya menawarkan wisata budaya, kuliner, serta keindahan alam, Bali memiliki wisata medis dan kebugaran. Pelayanan ini disediakan di sejumlah rumah sakit di Bali. Harapannya, layanan ini dapat mengembangkan kualitas pariwisata ke depan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dan untuk membahas topik kita pada hari ini, 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru pelayanan kesehatan tradisional. Sudah hadir 3 narasumber yang luar biasa di studio. Ada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Bunda Putri Koster. Om Swastiastu Bunda. Om Swastiastu Tria. Apa kabar? Baik, Selalu baik. sehat, tampil Sehat. energik Bunda ya. Iya, betul. Apa nih rahasianya? Harus minum vitamin dan loloh. Minum vitamin dan juga lala. Iya, betul. Dan pemirsa, ada juga Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Pemprov Bali, Profesor Imade Damriasa, dan juga Kelompok Ahli Bidang Pendidikan Kesehatan, Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja, Profesor Imade Agus Gelgel Wirasuta. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Bapak-bapak? Sehat. Sehat Seger. ya. Segar ya. Siap berdialog pada hari ini? Siap. Siap. Dan pemirsa, untuk awal ini kita akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Bunda nih. Kita akan menanyakan mengapa atau kenapa Bali membuat pelayanan tradisional Bunda di tengah pengobatan yang sudah serba modern ini. Nggih. Karena kalau dilihat yang tradisional awalnya ada kan, sebelum pengobatan konvensional, sebelum obat-obatan kimia ada, kita khususnya di Bali kan punya kearifan lokal. Betul. Kemampuan medis secara tradisional dari penglingsir kita ada. Terbukti dari abad ke-8 itu di lontar-lontar itu ada tentang usade, bagaimana pengobatan-pengobatan. Satu contoh saja Tria, ketika anak-anak misalnya jatuh, luka cukup dalam lukanya, orang tua kita nggak bingung karena zaman itu pengobatan belum. Jadi dari desa ke kota itu jauh. Jadi dengan misalnya pucuk daun singkong, kemudian diisi dengan kunyit, itu kan, itu zat iodiumnya, itu diulek aja lalu ditambal, nggak perlu dijahit, nanti dia sembuh dan mengering sendirinya. Jadi orang tua kita, penglingsir kita di Bali sudah menemukan itu. Makanya Bapak Gubernur dalam visi beliau itu kan membangkitkan lagi, salah satunya adalah kearifan lokal. Ada tradisi seni budaya itu. Nah, kearifan lokal itu harus kita pertahankan. Dari abad ke-8 sampai sekarang aja bertahan. Nanti kalau kita nggak peduli dari abad yang sekarang ke depan hilang, kan kita yang berdosa. Betul. Itu makanya Ibu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali itu punya program kegiatan Ibu bagi 2 nih, keseluruhan itu ada sosialisasi dan aksi sosial. Nah, sosialisasi inilah Ibu pakai untuk mensosialisasikan visi dan programnya PKK, juga menjadi kewajiban Ibu untuk mensosialisasikan visi dan program dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali. Jadi sekarang sudah ada 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Berarti kita udah berada di zaman Bali era baru ini dengan 44 tonggak itu. Betul. Nah, salah satunya yang terkait dengan 10 program pokok PKK itu ada tentang kesehatan dan perencanaan sehat. Nah, di situ kita kaitkan dengan 44 tonggak, ada beberapa item yang di situ yang memang khusus Pak Gubernur memberikan perhatian terhadap
kesehatan. Salah satunya melalui pengobatan tradisional. Makanya ibu sekarang wajib menyampaikan. Kalau nggak disampaikan masyarakat nggak tahu. Betul. Nah, setelah kita sampaikan itu masyarakat tahu, masyarakat bergerak, berpartisipasi aktif untuk mewujudkan program itu. Karena tugas PKK itu adalah penggerak. Betul. Jadi menggerakkan partisipasi aktif masyarakat. Kalau masyarakat nggak bergerak, itu PKK berarti kurang maksimal melakukan tugasnya. Berarti disinilah fungsi dari PKK itu sendiri, Betul. ya, memberikan sosialisasi dan juga mendukung program pemerintah yang memang juga bersinergi juga dengan apa yang sudah dicanangkan untuk Bali yang lebih baik lagi ke depannya, ya. Betul. Dan kalau kita berbicara tadi tentang pelayanan tradisional, sebenarnya pengobatan apa saja yang bisa dilayani nih? Mungkin siapa yang bisa menjawab? Prof. Gel-Gel. Silakan. Baik, pengobatan tradisional Bali itu yang bisa dilayani tentunya semua berakar pada kekayaan yang dimiliki oleh leluhur kita, berbasis pada referensi yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita. Nah, dari situ dibangun sehingga terkait dengan empat tonggak itu salah satunya branding Bali. Yes. Jadi kita membranding, menjual Bali kita sehingga Bali kita menjadi terdepan. Dikenal sebagai penyehat tradisional Bali. Misalnya kita punya yang namanya kandepat. Ya. Dari lontar kandepat itu dari mulai berencana untuk membuat keturunan, kemudian lahir, sampai terakhir mati. Itu semua ada dalam referensi lontar. Ya. Nah, itu kita gali, kemudian kita bangun di dalam penyehatan tradisional. Jadi konsep sehat itu kan kalau leluhur kita menggambarkan dalam 3 dimensi, Ya. yang diambil menjadi pondasi atau visi misi dari pembangunan Bali. Alam, manusia, Tuhan. Ini harus balance, seimbang, yang kita sering sebut dengan Trihita Karana. Nah, semua dari referensi kearifan lokal ini kita akan gali, kita akan brandingkan menjadi suatu nama-nama khusus yang kita jual, baik di dalam pelayanan kesehatan tradisional maupun di dalam pelayanan wellness, kebugaran itu sendiri. Jadi dan juga dalam membangun manusia Bali unggul. Begitu, Dok. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang hal tersebut, apakah sebenarnya Bali ini sudah mumpuni melakukan pengobatan secara tradisional? Karena kalau saya rasa masih belum banyak yang begitu dengar atau begitu paham tentang pengobatan tradisional ini. Kalau dibilang mumpuni sudah sangat. Sudah. Buktinya dari abad ke-8 sampai sekarang masih dan banyak disembuhkan. Iya. Cuman kita tidak mengedepankan, kita masih istilahnya belum berani. Jadi istilah Pak Koster, le. Gitu. Jadi malu-malu kita menyebut bahwa kita sembuh dengan cara yang diwariskan oleh leluhur kita. Nah, inilah saatnya pemerintah sekarang membranding, menjadi branding Bali dengan judul tadi, pelayanan kesehatan tradisional Bali. Wah, ini sangat menarik sekali kalau kita bahas. Dan kalau saya juga ingin menanyakan kembali ini, Prof, tentang bagaimana dengan daya dukungan, terutama untuk tenaga atau yang disebut dengan pengusada. Apakah ada pelatihan khusus untuk pengusada ini sendiri? Nah, di dalam 4 tonggak tersebut, Prof. Damri yang lebih paham. Jadi beliau yang mendampingi Pak Gubernur, jadi penyiapannya sudah sangat komprehensif. Mungkin Prof. Damri lebih banyak akan menceritakan. Yes. Oke. Gimana Prof. Damri? Jadi begini, karena sering saya mendampingi beliau dalam menyusun program-program Setiap malam malah. setiap malam. Teman berdiskusi. Jadi beliau itu selalu berpikir 3 aspek utama: 3 aspek. alam, manusia, dan kebudayaan. Ya. Jadi kebudayaan ini adalah hulunya pembangunan Bali. Nah, terkait dengan pengobatan tradisional ini kita dianugerahi alam, Ya. manusia, dan kebudayaan. Di alam ini ada berbagai keragaman sumber daya hayati, tumbuhan, kemudian hewan, dan beberapa sumber lainnya yang potensial untuk dikembangkan untuk pengobatan tradisional. Nah, kemudian manusianya itu kita memiliki budaya untuk pengobatan seperti pengusada Pengusada. yang dulu kita kenal dengan Balian dan lain sebagainya.
Kemudian dari aspek budaya, kita banyak sekali memiliki susastra, lontar-lontar, serta beberapa referensi terkait dengan pengobatan tradisional. Nah, ini sama sekali belum pernah ada sentuhan pemerintah Ya. terkait dengan standarisasi, kemudian selanjutnya terkait dengan pelindungan. Jadi oleh karena itu Pak Koster selaku Gubernur Bali tahun 2019, jadi belum setahun sebagai gubernur, sudah mengeluarkan peraturan gubernur nomor 55 tahun 2019, yaitu tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali. Jadi dengan peraturan gubernur ini jelas bahwa pengobatan tradisional Bali ini memiliki perlindungan hukum. Ya. Nah, di samping itu juga dibangun 3 P4TO, Apa saja itu? pusat pengolahan pasca panen tanaman obat, yaitu ada di Rendang Karangasem, ada di Bangli, dan ada di Tabanan. Jadi ini yang mengolah tanaman obat untuk digunakan sebagai obat tradisional. Nah, kemudian juga memprakarsai organisasi profesi Gotre Pangusade yang sudah disahkan dan diresmikan di Universitas Hindu Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya akan menempatkan layanan pengobatan tradisional ini di puskesmas-puskesmas, rumah sakit swasta maupun negeri, dan pusat-pusat layanan kesehatan. Jadi ini adalah ide yang genial lah dari Pak Wayan Koster, dan pada prinsipnya kita tidak boleh ketergantungan dari aspek apapun. Jadi kita membangun dengan potensi yang kita miliki sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno. Luar biasa sekali obrolan kita, dan obrolan kita semakin kesini ini baru awal aja sudah menarik dan ada banyak pertanyaan yang akan saya lontarkan ke dengan 3 narasumber kita. Namun jangan kemana-mana, kita akan komersial break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di iNews Bali. Pemirsa, masih dalam dialog khusus bersama saya Tria Wahyuda dan 3 narasumber yang luar biasa pada hari ini. Ada Bunda Putri sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, serta Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Pemprov Bali, Profesor Imade Damriasa, dan Kelompok Ahli Bidang Pendidikan Kesehatan, Jaminan Sosial, dan Tenaga Kerja, Profesor Imade Agus Gelgel Wirasuta. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan yang tadi sudah sangat menarik sekali. Mungkin masih agak sedikit berkesinambungan dari yang tadi, Prof. Sebenarnya apakah ada kriteria khusus nggak seorang pangusada bisa membuka prakteknya di rumah sakit? Apakah harus mengantongi sertifikat terlebih dahulu atau seperti apa? Ya, jadi begini. Jadi setelah Pak Koster dengan Pergub 55 tahun 2019 ini kan ini bergulir terus. Yeah. Jadi pelayanan kesehatan tradisional di Bali dilaksanakan, kemudian di tingkat nasional juga telah dibentuk tahun ini Konsil Kesehatan Tradisional. Jadi artinya kesehatan tradisional itu sudah diposisikan sejajar dengan pengobatan konvensional. Yeah. Kemudian juga ada beberapa organisasi profesi, dan tentu nanti ada persyaratan-persyaratan. Jadi sekarang pun sudah ada persyaratan untuk bisa mendapatkan surat tanda registrasi minimal berpendidikan D3 dan atau profesi. Oke. Jadi dari pendidikan formal itu sudah diatur, kemudian kita tinggal mempersiapkan. Jadi kami khususnya di Universitas Hindu Indonesia sedang mempersiapkan program studi D4 pengobat tradisional yang dibantu oleh Prof. Gelgel. Jadi supaya Bali benar-benar memiliki tenaga penyehat tradisional yang profesional, Yes. terstandar, dan memiliki sertifikat kompetensi. Betul. Kalau kita berbicara tentang topik ini, nggak jauh dari namanya 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Boleh nggak sih sebenarnya Prof dirinci lagi, mungkin bagi penonton iNews Bali masih belum paham terhadap 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Jadi begini, kalau kita simak visi pembangunan Bali, jadi visi Krama Bali lah, Nangun Satkerti Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Jadi Pak Koster dengan wakil gubernurnya Pak Cok Aceh itu kan mau mengajak Bali menuju Bali era baru. Yeah. Masyarakat Bali akan bertanya, ini kita udah nyampe enggak di Bali era baru? Jawabannya adalah 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru.
Jadi setelah hampir 5 tahun kepemimpinan Pak Koster dengan Cok Aceh, kita identifikasi program-program, kebijakan-kebijakan mana yang merupakan penanda Bali era baru. Nah, kita identifikasi ada 44 di luar dari program-program reguler. Jadi penanda Bali era baru ini memang benar-benar hal yang baru yang sedang dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali. Nah, kalau kita klasifikasikan juga tidak terlepas dari 3 aspek utama. Kebijakan dan program terhadap alam, kemudian terhadap manusia, dan terhadap kebudayaan. Nah, kalau kita rinci satu persatu, maka yang terbanyak adalah terkait dengan penanda Bali era baru di bidang adat, tradisi, seni, dan budaya. Contohnya, kita pakai busana adat Bali, kita berbahasa Bali, kita menggunakan aksara Bali, kemudian ada penguatan desa adat, kemudian perekonomian desa adat, dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan alam, misalnya pembatasan timulan sampah plastik sekali pakai, kemudian pengelolaan sampah berbasis sumber, kemudian pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut, itu semua dibuat dalam bentuk kebijakan. Kemudian di bidang infrastruktur, jadi ada penataan kawasan suci Besakeh yang sekarang kita nikmati, ada pelabuhan segitiga Sanur, kemudian shortcut, kemudian bendungan, dan lain sebagainya. Kemudian juga dibuat nanti jalan tol Jagat Kerti, pusat kebudayaan Bali. Jadi kalau ini kita sebut satu persatu ke 44 itu bisa habis kita hanya diskusi tentang ini. Baik, Prof. Jadi pada prinsipnya ini kami dengan tim Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Bunda Putri Koster ingin mensosialisasikan kepada masyarakat 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini adalah untuk masyarakat. Untuk masyarakat berarti ya. Sehingga kalau kita tidak sosialisasikan, masyarakat tidak akan mengetahui. Betul sekali. Ya, jadi oleh karena itu perlu kami secara terus-menerus kami sosialisasikan, kemudian masyarakat juga mensosialisasikan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru inilah untuk masyarakat. Untuk masyarakat, dan salah satunya adalah pelayanan kesehatan tradisional ini. Nah, kalau kembali kita membahas tentang pengobatan tradisional ini, sebenarnya apakah ada penyakit spesifik yang harus ditangani dari penyakit ini atau seperti apa? Jadi pelayanan kesehatan tradisional seperti tadi saya sampaikan, dia mengacu pada referensi yang dimiliki oleh leluhur kita, yang semua dibungkus dengan branding pelayanan kesehatan tradisional Bali. Kalau kita lihat dari referensinya, banyak sekali, hampir setara dengan pelayanan konvensional. Misalnya ada usada manak. Usada manak itu adalah bagaimana pengusada zaman dulu yang menangani kelahiran. Ada usada rare, jadi spesialis anak. Bagaimana penyakit-penyakit yang ada di zaman dulu terkait dengan masalah anak. Kemudian ada pengusada cukil daki. Jadi cukil daki itu zaman dulu disebut kotoran. Nah, dari cukil daki terlahir pada saat COVID usada barak yang membantu masyarakat Bali atau Pemprov Provinsi Bali mempercepat penyembuhan dari masalah COVID itu, sehingga kita sudah terbukti mendapatkan penghargaan yang pelaksanaan penanganan COVID yang terbaik di nasional. Nah, kita mengambil dari sumber-sumber referensi, jadi bukan istilahnya buat-buat baru lagi, cari-cari, enggak. Karena referensi itu udah ada. Kita gali apa yang ada ilmunya di situ, kita kembangkan. Nah, di-brandingkan, disesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Misalnya, kalau pasar wellness itu, kebutuhan internasional marketnya di 2020 4 triliun USD. Itu gede sekali. Besar. Kalau Bali bisa mengambil 4% aja, berapa PAD-nya Bali? Kita bangun misalnya ada rumah sakit internasional dikelola oleh Mayo Clinic, besok Pemprov membuat rumah sakit internasional pelayanan kesehatan tradisional. Ini akan beda, yang disesuaikan dengan tadi
lontar yang kita sudah miliki, dan itu sudah banyak expertnya. Nah, untuk memenuhi regulasi, Prof. Damri sudah sampaikan di undang-undang kita kan minimal D3. Minimal D3. Nah, kita buat D4 setara dengan sarjana, yang nomenklatur di negara itu namanya penyehat tradisional Indonesia. Penyehat tradisional Indonesia. Kita fokuskan pada pengobat tradisional Bali. Ya. Karena kita punya sendiri, kita harus berani membranding. Nah, di situ kita nggak ngambil yang namanya akupunktur, kemudian Ayurveda, tidak. Karena kita ingin seperti visi misi dari Pak Gubernur, bahwa kearifan lokal budaya kita yang kita angkat, Ya. yang kita branding menjadi branding Bali untuk menjadikan sumber kesejahteraan kita. Jadi sumber kesejahteraan. Dan untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan saya yakin ini juga akan mewakili Bunda juga. Apakah ini bisa untuk kecantikan seperti totok wajah atau aura? Kalau cantik itu kan Bali itu memiliki lontar Yeah. yang diambilkan bagaimana Rukmini, istrinya Krishna, menjaga kecantikannya sehingga beliau tidak berpaling kepada yang lain. Di Bali diterjemahkan sebagai lontar Rukmini Tatwa. Bagaimana seorang ibu, istri, tatwonya untuk menjaga inner beauty dan outer beauty-nya. Nah, itu lengkap sekali. Ya. Lengkap sekali. Kita akan bangun itu dengan wellness-nya. Kita udah plan, saya sudah turun ke desa Taro. Di sana ada yang namanya permandian atau pancoran yang namanya Semarerate. Jadi dua pancoran bertemu dari dua sisi yang berbeda, kiri kanan, itu bertemu. Nah, dipercaya oleh masyarakat sebagai Semarerate. Nah, kita akan bangun. Jadi kita ambil kekayaan alam kita yang kita sudah miliki, dan masyarakat yakini bahwa itu sebagai simbol untuk membangkitkan inner dan outer beauty. Nah, inilah tujuannya Pak Gubernur. Jadi bukan membuat mengada-ada atau ekspor dari luar, kita paksakan untuk ada di nah itu enggak. Benar-benar apa yang kita miliki dan kita branding. Sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki nilai market yang besar. Kira-kira seperti itu. Kalau kita mendengarkan penjelasan dari Prof. Damri dan juga Prof. Gelgel, gimana Bunda kalau melihat tentang pengobatan tradisional ini akan mudah-mudahan gaungnya lebih besar lagi, tidak hanya untuk di Bali saja, tidak hanya nasional, tapi di internasional, Bunda. Iya, makanya kan tugas dari PKK itu adalah menginformasikan, sosialisasikan, lalu menggerakkan. Jadi dengan masyarakat sekarang mendengar siaran dari iNews ini, masyarakat tahu, oh itu yang dimaksud dengan pengobatan tradisional Bali. Oh iya, itu kita punya. Oh iya, saya belum tahu, sekarang saya tahu. Lalu mendukung. Suatu saat kalau kita misalnya di keluarga-keluarga itu ada yang sakit, kalau pilihannya tidak konvensional bisa ke tradisional dulu itu. Jadi banyak yang bisa dilakukan oleh keluarga-keluarga untuk mendukung program dari pemerintah yang tentunya ini milik kita sendiri, supaya anak-anak zaman now itu tahu bahwa zaman oldnya itu sangat cerdas gitu. Betul. Kan, cerdas. Bahkan kecerdasan itu Bunda aja baru ngeh sekarang ternyata kecerdasan para pengelingsir kita itu disimpan di lontar-lontar, karena zaman dulu kita kan enggak punya HP, enggak punya itu untuk nyimpan memori begitu, di lontar-lontar yang kemudian belakangan karena kita tidak bisa membaca aksara Bali, lalu lontar-lontar itu kita jadikan lahan untuk mencari uang, dijual lah kemudian. Akhirnya lontar kita disimpan di luar negeri, padahal itu di dalamnya ilmu-ilmu. Seperti tadi kan ada Rukmini Tatwa. Bagaimana perempuan Bali sesungguhnya handalannya tidak fisik semata, kecantikan itu ada dari dalam. Misalnya kita rajin minum loloh apa, ramuan apa, bahkan air pun yang dengan doa gitu. Jadi air biasa saja menjadi toya, dia menjadi tirta, dia kemudian dipakai untuk meraup wajah, itu pengelukatan, itu wajah tidak cantik, tetapi memancarkan aura, memancarkan sinar seperti itu bagian dari kearifan lokal kita. Misalnya bagaimana kita minum, kalau sekarang kita kenalkan
yang belum jadi kelapa muda itu bungka. Kita diajarkan meminum air-air yang bersih seperti itu untuk penyucian juga, itu untuk apa ya, mengurangi racun-racun yang ada di dalam tubuh. Jadi itu milik kita. Jadi ayo kita sandingkan supaya dia sejajar dengan pengetahuan modern. Jadi kalau kita tidak angkat, lama-lama tenggelam, kita cenderung biasanya melihat sesuatu yang baru yang lebih wah. Kita merasa lebih modern karena memakai sesuatu yang baru yang datang di hadapan kita. Padahal yang lama jauh lebih menyehatkan. Apa namanya, bumbu-bumbu dapur saja itu kan bagian dari pengobatan. Betul. Nah, ketika penglingsir kita memasak saja, memasak daging lalu diisi bumbu lengkap. Basa kita itu kan basa gede, basa rajang. Itu kemudian menetralisir zat-zat yang mungkin merusak tubuh kita. Jadi itu bagian dari pengobatan juga sesungguhnya. Jadi diajarkan kita memakan daging, tapi diajarkan juga menetralisir zat-zat yang berpengaruh tidak bagus terhadap tubuh kita. Jadi Ibu sangat senang sekali, sangat bahagia sekali andai nanti masyarakat memahami. Jangan mendengar sesuatu kalau itu dari pemerintah kita sudah a priori duluan. Justru masyarakat lebih banyak mendengarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah, lebih banyak melihat dan memahami apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, program-programnya, karena tugas pemerintah adalah membuatkan aturan, membuatkan koridornya, membuatkan landasannya, masyarakat yang berjalan di atasnya, sehingga kita bersama-sama sampai pada tujuan kita. Berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah yang terbaik untuk masyarakat. Iya, betul. Dan tentunya pemirsa, ini akan menjadi pertanyaan penting yang akan ditanyakan seluruh masyarakat Bali. Apakah kalau memilih pengobatan ini ditanggung jaminan kesehatan atau kita harus bayar sendiri? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Tetaplah di iNews Bali dalam dialog khusus dengan topik pelayanan pengobatan tradisional. Masih bersama saya Tria Wahyuda dan 3 narasumber yang luar biasa pada hari ini. Ada Bunda Putri, Prof. Made Agus, dan juga Prof. Damriasa. Nah, topik kita masih membahas tentang pelayanan pengobatan tradisional. Tadi sempat tertunda pertanyaan kita tentang apakah penyakit ini ditanggung oleh tenaga kesehatan ataukah harus bayar sendiri, atau seperti apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa iNews Bali, Prof? Dari pemerintah, Pak Gubernur sudah memikirkan hal tersebut. Sehingga ada balancing di sini. Jadi sejak Pergub 55 2019 diumumkan, Pak Gubernur juga bersamaan pada tahun yang bersamaan mengumumkan yang namanya Pergub JKN KBS, Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera. Jadi di situ ditambahkan salah satunya pelayanan kesehatan tradisional di level paling bawah, puskesmas. Jadi di situ ada. Nah, sekarang dalam konteks memenuhi aturan tersebut, karena ada persyaratan yang khusus dari negara, kita menyiapkan tenaganya. Jadi nanti akan ada penyehat tradisional Bali yang hadir di puskesmas, yang biayanya ditanggung dari APBD Provinsi Bali. Oke, berarti itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Dan kalau saya boleh bertanya kembali, ketika kita melakukan pengobatan tersebut, obat apa yang akan diberikan? Apakah berupa herbal ataukah berupa obat-obat lainnya, Prof? Nah, di sini kan kita tugas tadi Prof. Damri menyampaikan kita punya 3 industri. Itu bukan pemerintah yang menyiapkan. Jadi Pusat Pengembangan Pasca Panen Tanaman Obat, itu P4TO. Di situ itu bantuan juga dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan, peralatannya. Jadi Provinsi Bali membangun gedungnya yang memenuhi standar khusus. Nah, di situ kita merangkul penyehat tradisional. Balian-balian ini kan banyak yang punya ramuan-ramuan dari lontar segala macam. Kemudian kita punya brida. Di situ dipatenkan dulu, paten sederhana, sehingga ramuannya ini milik yang dikembangkan oleh pengusaha DX. Kemudian dari patennya dibantu dibuatkan di P4TO. Di sini pemerintah hadir mensubsidi biaya produksinya. Nah, ketika ini sudah jadi dalam kapasitas produksi dan memiliki izin edar sesuai dengan negara, jadi ada BPOM-nya, ini yang dipakai di puskesmas, diserap kembali. Jadi artinya
pemerintah menyiapkan fasilitas untuk masyarakat manfaatkan sehingga terjadi penambahan kualitas yang standarnya kualitasnya terpenuhi. Kemudian pemerintah juga yang akan membeli di puskesmas-puskesmas untuk dipakai. Nah, di samping itu seperti Bunda Putri sudah buat yang namanya pameran Bali Bangkit, kita buatkan standnya. Ini loh produk obat herbal Bali. Nah, kalau Semeton Bali mau datang, silakan datang ke Art Center. Di situ ada satu pojok produk-produk yang dikompil atau dikumpulkan dari masyarakat pengusaha yang sudah memenuhi standar. Izin edar BPOM-nya itu syaratnya. Kalau enggak, kita mundur nanti. Ya, kita harus ikuti standar karena kan internasional dan masyarakat kita membutuhkan yang terstandar. Yes. Nah, itu hadir di situ. Nah, ini yang kita bangun fasilitasnya. Pemerintah Bali itu menyiapkan fasilitas, mengajak, menyiapkan market. Apalagi nih, masyarakatnya seperti Ibu Bunda sampaikan kan, relnya udah ada nih, tinggal ayo jalan bareng seperti bergerak. itu. Gitu. Kemudian kalau dari tenaga yang mengobati itu Pangusade ini sendiri, apakah ada pelatihan-pelatihan khusus ke luar negeri ataukah cukup pelatihan dari internal kita saja? Nah, kalau Gotre Pangusade itu jadi dari negara ini berdiri baru saat Pak Koster diakui oleh Kemenkes, diberikan izin sebagai penyehat tradisional Bali. Nah, di lembaran negara sudah terakui dia. Sehingga Gotre Pangusade kita, Balian kita, itu boleh praktek dengan STPT, surat tanda praktek. Itu boleh. Boleh. Nah, itu nanti dikumpulkan oleh asosiasi namanya Gotre Pangusade. Itu ada di Pergub 55, dilindungi dia. Nah, di sana mereka yang membuat suatu pelatihan-pelatihan sesuai dengan ilmu yang ditekuni. Jadi mereka yang melatih, mereka kumpul, sering mereka mengadakan bakti sosial untuk memperkenalkan kepada, kayak minggu kemarin di gedung DPRD provinsi, mereka hadir melakukan pijit segala macam sesuai ya kita sebut kadang-kadang masyarakat itu kan pranam, saya sering sampaikan pakai nama-nama yang kita sudah miliki oleh leluhur, diberikan nama apa gitu. Nah, mereka sudah mulai totok besi. Kita punya, itu akupunktur. Akupressure. Kita punya dari lontarnya ada totok besi namanya gitu. Artinya apa? Inilah kita bangkitkan brandingnya. Kalau nggak kita yang membranding, siapa lagi? Betul. Ini tugasnya pemerintah tentunya. Kalau seperti tadi, kenapa P4TO hadir? Untuk membangun suatu industri obat tradisional yang memenuhi standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Itu gedungnya aja kemarin Pemprov menganggarkan 2,5 M. Nah, kalau Pangusade dari mana dapatnya gitu kan? Mau mikirin 2,5 M, ya nggak usah lah Pangusade buat begitu. Silakan, serahkan. Patenkan dulu formulamu, sudah dipatenkan, diproduksi di P4TO, biaya produksi dibantu, sudah selesai, silakan kamu jual. Nah, Bunda Putri nyiapkan tempatnya. Betul. Nih kamu jual di sini nih, coba. Apalagi tuh, gitu loh. Nanti pemerintah juga kayaknya akan menyiapkan tempat yang lebih besar. Iya. Kalau Jadi, di Art Center kan masih kecil tempatnya. Kita bergerak. Ada yang mau ditambah? Saya menambahkan begini. Jadi pemerintah tugasnya akan membuat regulasi, memfasilitasi. Itu semua sudah dilakukan oleh Pak Koster selaku Gubernur Bali. Regulasinya dibuat tidak hanya untuk pengobat tradisional, juga pelestarian tanaman lokal Bali untuk usade. Itu ada Pergub 29 tahun 2020. Nah, kemudian yang paling penting sekarang bagaimana masyarakat merespon dan memberdayakan apa yang sudah disediakan oleh pemerintah. Termasuk juga kalangan perguruan tinggi. Ini kan peluang. Betul. Peluang yang pertama adalah mencetak tenaga-tenaga penyehat tradisional yang profesional. Kemudian peluang kedua adalah melakukan riset terkait dengan potensi pengobatan tradisional dengan kemajuan kedokteran, kemajuan farmasi yang kita miliki saat ini. Jadi kalau kita misalnya melakukan riset-riset terkait dengan ini, tentu akan memperkuat lagi pengobatan tradisional ini. Jadi pemerintah sudah menyediakan, sudah memfasilitasi, memberikan pelindungan,
kemudian sarana prasarana. Nah, sekarang masyarakat bagaimana bisa memberdayakan, kemudian juga melakukan hal-hal yang bisa memberikan nilai ekonomi dari apa yang sudah dibangun oleh pemerintah. Jadi ini yang penting, bukan komentar, respon positif untuk memberikan nilai ekonomi buat kesejahteraan kita. Benar. Bukan kesejahteraan pemerintah itu loh. Betul. Tapi kalau kita berbicara tentang pengobatan tradisional ini, apakah sudah bisa diakses di seluruh rumah sakit atau puskesmas di seluruh Bali? Dan ketika kita ingin melakukan pengobatan tradisional ini, apakah kita datang akan dicek terlebih dahulu atau kita bisa self-diagnosis, saya ingin pengobatan secara tradisional atau dengan modern? Itu seperti apa berarti, Prof? Kita lihat di Rumah Sakit Bali Mandara yang sudah ditampilkan. Di situ karena belum istilahnya kita ikuti regulasi, belum ada tenaga kesehatan kestradi yang memenuhi syarat. Di situ disyaratkan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan pengobat tradisional. Di situ ada sejawat saya, apoteker, yang memiliki keterampilan penyihatan tradisional, itu dikukuhkan dengan keanggotaannya di dalam Gotra Pengusade. Nah, kemudian diizinkan di bawah bukan konsil namanya, jadi komite di rumah sakit diizinkan untuk membuka. Sekarang tata caranya gimana? Kalau masyarakat umum ingin langsung ke penyihat tradisional, silakan daftar di klinik penyihat tradisional. Nah, kalau masyarakat umum misalnya dalam dokter ini praktek kerjasama namanya penyihat tradisional Bali terintegrasi. Jadi setelah ditreatment secara konvensional, katakanlah ini ada sesuatu secara tradisi kayaknya bisa disembuhkan dari pikirannya segala macam, silakan dikonsulkan ke klinik penyihat tradisional. Nah, dua sisi itu boleh, karena aturan itu diizinkan hal yang seperti itu. Nah, berbeda dengan pelayanan kesehatan tradisional empiris. Ini empiris ini adalah mereka yang secara turun-temurun memiliki keterampilan, kemampuan untuk melakukan pelayanan kesehatan tradisional tanpa melalui pendidikan formal. Nah, itu empiris namanya. Itu juga diizinkan, tapi beliaunya tidak boleh praktek di rumah sakit. Namanya panti sehat. Ya, menurut aturan negara namanya panti sehat. Beliau ini banyak sekarang, gotro-gotro pengusade yang mulai buka seperti itu banyak di Bali. Dengan pernyataan-pernyataan dari Profesor, kemudian juga dari Bunda, ini memberikan saya peluang untuk berpikir, bertanya lagi, karena ini sangat menarik sekali. Perbincangan kita ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Pemirsa, siapa sangka jika layanan kesehatan tradisional ini bisa menjadi daya tarik wisata, karena sebagian besar dunia sudah beralih ke pengobatan herbal. Berapa besar potensinya layanan pengobatan tradisional atau wisata medis ini mendukung dunia pariwisata Bali? Jangan kemana-mana, perbincangan semakin menarik kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah di iNews Bali. Baik pemirsa, masih dalam dialog khusus dengan topik pelayanan pengobatan tradisional bersama 3 narasumber saya di studio. Melanjutkan perbincangan kita tadi, dengan sudah semakin banyak wisatawan mengenal layanan pengobatan tradisional ini, bagaimana Bali mengelola ini sebagai potensi daya tarik wisata medis? Silakan Prof. Gelgel. Baik, secara market, yang namanya wellness itu luas, besar sekali. Laporan dari Global Wellness Institute, market wellness dunia itu 4,4 triliun USD. Bali belum dicatatkan. Ini peluang bagaimana Bali diakui sebagai industri pariwisata yang sangat terkenal. Bali sangat selalu mendapatkan nomor pelayanan spa. Namun sayangnya tidak pernah mendapatkan produk Bali karena originalitasnya bukan milik Bali. Jadi spa itu Solut Pro Aqua, itu dari Spanyol. Kemudian yoga itu dari India. Tapi di Bali itu laris sekali. Kenapa laris? Karena hospitality orang Bali itu luar biasa. Luar biasa, benar. Dalam melakukan pelayanan itu luar biasa. Itu yang diakui. Kemudian chemistry lingkungannya juga sangat mendukung. Betul. Nah, disinilah generasi muda itu hadir. Di mana Gubernur Bali membuat suatu
bagian dari asosiasi wellness internasional yang namanya Balinese Wellness Association yang disebut Bali Maha Usadi. Jadi besok nggak lagi kita jual spa, Ya. kita jual Bali Maha Usadi, BMU. Jadi ini yang kita jual, ini yang kita ajak generasi muda kita untuk ikut terlibat di dalamnya. Sehingga mereka datang ke Bali, akan menikmati bagaimana kebugaran ala Bali. Kemudian produk wisata yang datang adalah mereka wisatawan tourism yang high quality, mereka sanggup membayar lebih dan mendapatkan refresh penyehatan yang lebih. Nah, ini yang menjadi bidding pariwisata yang nantinya akan kita jual kepada anak-anak muda. Kemudian Pak Gubernur juga menginginkan bahwa melalui kesehatan tradisional ini terjadi pemerataan. Ya. Tidak wisata itu berbasis di Bali Selatan saja. Nah, kita akan pandu misalnya di Desa Taro. Di situ ada yang tadi saya sebutkan, pancoran yang sering disebut dengan Semarerati. Ya. Kita akan bangun pusat di sana adalah pusat Balinese Wellness khusus untuk kesehatan perempuan atau Rukmini Tatwa. Nah, datanglah nanti dari seluruh dunia, siapa yang nggak ingin, ya kan? Orang kalau di Korea ya permak kan, di operasi plastik. Kalau kita nggak, jiwanya yang dipermak untuk menjadi inner and outer beauty. Nah, ini yang akan diservis di Bali. Sehingga mereka meskipun tampilannya luarnya nggak bagus, tapi inner beauty-nya luar biasa. Benar. Metaksu cara orang Bali bilang. Nah, anak-anak muda kita harus tahu ini. Harus tahu. Jadi anak-anak muda kita yang akan tampil di depan nantinya untuk memarketkan seperti ini. Jadi pemerintah sekarang merancang, tadi Prof. Damri sudah sampaikan, 100 tahun Bali. Di situ Bali dalam 100 tahun gimana? Ibu Bunda sampaikan, berdosa kita kalau nggak kita teruskan kepada generasi muda kita. Jadi sekian generasi ini harus tahu bahwa leluhur kita ya tanpa ditata aja dari abad ke-8 sampai sekarang kita masih bisa terima. Benar. Sekarang tugasnya pemerintah menata agar terprogram dan dijaminkan tercapai sehingga Bali akan menjadi pusat destinasi wellness internasional. Betul. Bayangkan, jangan banyak-banyak deh. 10% dari 4,4 triliun USD itu Bali akan luar biasa kayak Bali raya akan luar biasa. Berarti ketika wisatawan asing yang ingin berlibur ke Bali, selain ingin healing, menikmati wisatanya, mereka akan ingat tentang BMU karena Bali Maha Usadi itu sendiri. Iya. Nah, kalau kita berbicara lagi, apakah ke depannya ini Prof, pemerintah yang ada di Bali akan membuat rumah sakit sendiri untuk pengobatan tradisional? Gimana Prof Damri? Iya, jadi saya kira kalau dari kebijakan dan program dari Pak Koster selaku Gubernur Bali itu selalu komprehensif. Ya. Jadi yang pertama dari aspek regulasi, keluarkan Pergub 55 tahun 2019. Kemudian fasilitasi beberapa sarana prasarana terkait dengan layanan kesehatan tradisional, baik itu P4TO dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya beberapa perguruan tinggi termasuk UNHI merespon untuk mencetak tenaga-tenaga penyehat tradisional yang profesional. Ya. Nah, tentu dari apa yang disampaikan oleh Prof. Gergel, dengan potensi pasar yang sangat luar biasa dari sektor pariwisata, juga potensi pasar yang memiliki nilai ekonomi, jelas Pak Koster selaku Gubernur Bali akan menyiapkan rumah sakit tradisional. Sehingga ke depannya tentu Bali menjadi pusat layanan kesehatan tradisional terbaik lah di dunia. Karena kita punya alam dengan berbagai sumber daya hayati sebagai bahan obat, kemudian manusianya yang profesional, dan referensi-referensi bentuk lontar dan lain sebagainya. Jadi kita lengkap, cuman kita belum mengelola secara maksimal. Jadi inilah pemikiran Pak Koster selaku Gubernur Bali. Dan beliau tadi disampaikan oleh Prof. Gergel, sudah memikirkan akan kemana Bali 100 tahun ke depan. Jadi itulah yang dipikirkan oleh beliau sebagai Gubernur Bali. Baik, pemirsa, kalau kita melihat atau mendengar juga yang disampaikan oleh Prof. Gergel dan juga Prof. Damri, Bunda, ini balik lagi, ini adalah peran lagi dari
PKK atau dalam rumah adalah tugas ibu untuk menyampaikan lagi. Karena ini sangat penting sekali, kita sudah melihat ke depannya pemerintah Bali akan membuat rumah sakit sendiri untuk tradisional. Kemudian peluangnya sangat besar sekali dengan kita mendengar lagi Bali Maha Usadi bukan spa lagi. Gimana kalau Bunda sendiri? Makanya sekarang tugas Bunda kan lebih gencar lagi untuk menyampaikan langsung sasarannya ke keluarga-keluarga. Jadi ayo, pemerintah sudah membuatkan aturannya, regulasinya, fasilitasnya. Jadi ibu minta kepada keluarga-keluarga dan khususnya ibu-ibu nih, yaitu ketika pegang HP jangan cari yang TikTok, yang hoax ya, cari informasi yang tepat. Dan tentunya kalau iNews pasti akan memberikan informasi yang tepat yang sedang menonton acara ini. Pemerintah sedang membranding yang tentang apa kearifan lokal, pengobatan tradisional. Itu mari ibu-ibu, PKK kan punya hatinya PKK. Lakukan hal yang paling kecil. Yang paling kecil mengambil tindakan adalah ikut menjadi penyedia terhadap bahan-bahan baku untuk obat-obatan tradisional Bali. Itu ada dulu kita punya toga ya, tanam obatan keluarga di sekitar dapur misalnya. Bagiannya mana ada jahe merah, kemudian yang lain-lainnya itu bisa menjadi bahan baku. Kalau di satu kampung misalnya semua di bagian dapurnya menanam jahe merah, itu akan menjadi pemasok jahe merah untuk kebutuhan obat-obatan dan yang lainnya, misalnya jeruk purut dan lain sebagainya. Itu kekuatan yang paling dasar. Lalu yang kemudian adalah setelah jadi obat-obatan, pengobatannya ada, fasilitasnya ada, mari kita percayakan diri kita, kesehatan kita kepada obat-obatan tradisional dari nenek moyang kita gitu. Dan ada rencana di Pusat Kebudayaan Bali, Ibu minta pada Pak Gubernur untuk menyediakan lahan. Di situ ada 3 hektar nanti, itu khusus untuk anak-anak difabel. Jadi Ibu melihat kalau saudara kita yang tunanetra itu sangat ini memijat. Kemudian yang tunarungu juga. Kenapa? Kemudian Ibu minta disitulah dikembangkan yang namanya Bali Maha Usadi itu. Bali Maha Usadi itu nanti akan mengangkat sumber daya anak-anak saudara kita yang difabel. Jadi di situ fasilitasnya seperti Bali Maha Usadi bintang 5. Jadi itu untuk wisatawan. Jadi karena Ibu melihat tidak mungkin dipaksakan anak-anak difabel yang punya yang punya kelebihan khusus pun kalau dipekerjakan di antara orang yang masih lengkap anggota tubuhnya dan lain sebagainya, itu masih normal lah katakan, mereka akan merasa minder nanti. Betul. Tapi kalau sudah disatukan di satu kelompok mereka, diberdayakan di situ, itu mungkin akan lebih, mereka bekerja lebih fokus, kesejahteraannya lebih terjamin, seperti itu. Jangan dipaksakan masuk ke instansi. Tetapi Ibu, untuk Bali, berapa sih anak difabel kita yang produktif? Yang produktif loh. Nah nanti tahun depan tenaga kerja akan melatih mereka untuk urusan Bali Maha Usadi itu, ada pijatnya, dan lain sebagainya, yang menari, yang musik. Jadi di 3 hektar itu ada desa disabilitas. Jadi desa untuk memberdayakan saudara-saudara kita. Salah satunya Ibu ingin sehingga anak-anak kita itu menjadi terkenal di dunia dengan kemana untuk terapi Bali Maha Usadi, datang saja ke Pusat Kebudayaan Bali. Supaya seperti itu. Luar biasa sekali pemirsa yang disampaikan oleh Bunda tadi. Saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan Bunda. Kita juga harus memberikan ruang kepercayaan bagi teman-teman kita yang memiliki keterbatasan untuk dapat menyalurkan kemampuan mereka. Kemudian kita juga harus mempercayai warisan leluhur kita dari apa yang sudah diturunkan. Dan yang ketiga adalah percayakan medianya iNews Bali sebagai tempat untuk menyampaikan informasi yang menarik. Dan perbincangan kita semakin menarik. Pemirsa, jangan kemana-mana. Perbincangan semakin menarik ini akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di iNews Bali. Pemirsa, tidak terasa perbincangan saya bersama 3 narasumber yang luar biasa ini hampir berakhir. Harapannya dengan telah dibukanya pelayanan pengobatan tradisional ke depan ini akan menjadi apa? Kira-kira Prof Gelgel bisa memberikan closing statement-nya. Baik, Semotan Bali, baik dia generasi muda maupun yang seumuran saya dan lebih tua, leluhur kita sudah mewarisi yang namanya warisan yang luar biasa, menjadi sumber penggali ilmu pengetahuan saintifik
yang luar biasa di dalamnya, kasanah keilmuannya yang baru buat seorang saintis menjadi pompangan. Buat adik-adik yang muda, generasi 2 jempol, di mana semua dunia ada di tangan mereka, ini kesempatan buat adik-adik ke depan untuk membangun, karena warisan leluhur kita memberikan peluang ekonomi yang sangat tinggi. Bagaimana kita berinovasi ke depan, mengisi pembangunan, dan mendulang cuan. Yes. Terima kasih Prof. Gelgel. Dan selanjutnya Prof. Damri, silakan. Ya, jadi tadi Prof. Gelgel sudah menyampaikan bahwa kita diwarisi kekayaan yang unik, kemudian berlimpah terkait dengan alam, manusia, dan kebudayaan. Kemudian Provinsi Bali melalui Pak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali telah menggali dan mengembangkan semua potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Bali melalui 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Jadi tentu ini adalah untuk kita semua, oleh karena itu sangat membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat agar program-program kemudian kebijakan-kebijakan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam layanan pengobatan tradisional. Jadi mari kita bersama-sama memanfaatkan potensi ini supaya dapat menyehatkan masyarakat, memiliki nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Bali. Terima kasih Prof. Damri dan Bunda, silakan ada yang ingin disampaikan? Pemerintah sudah membuat regulasi, pemerintah sudah menyediakan fasilitas juga. Nah, untuk berhasilnya program-program dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali, tentu mesti didukung oleh masyarakatnya sendiri. Masyarakat Bali adalah pelaku utama untuk suksesnya program-program yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali. Dan khusus sekarang untuk pengobatan tradisional, kita harus yakini bahwa kearifan lokal yang diturunkan oleh para penglingsir kita itu sangat istimewa. Kita jaga dan kita gunakan. Terima kasih banyak Bunda, Prof. Damri, Prof. Gelgel, dan pemirsa tentunya harapannya Bali dapat menjadi one stop solution. Datang ke Bali yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata populer di dunia, tak hanya untuk berwisata, kuliner, belanja, tetapi juga memanfaatkan fasilitas pelayanan untuk berobat. Masyarakat tak perlu jauh-jauh berobat ke luar negeri, sehingga bisa menghemat sekaligus menambah pemasukan negara di sektor pariwisata. Akhir kata, saya Tria Wahyuda mewakili teman-teman yang bertugas hari ini undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa dalam dialog khusus berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Saya akhiri dengan pramesanti, Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak obrolan kita hari ini.